Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azarian Anastri Untoro, NIM 20194 dari kelas A Prodi Teknik Industri, UTS Ekonomi Teknik. Untuk soal yang pertama yaitu sebuah gudang dari perusahaan pengolahan rotan membutuhkan terlalu banyak energi untuk proses pemanasan dan pendinginan karena proses insulasinya ternyata kurang efisien. Perusahaan akan berusaha menanggulangi permasalahan ini dengan mencoba memasang sistem insulasi baru yang lebih baik. Ada dua alternatif yang sedang dipertimbangkan. Alternatif yang pertama adalah sistem insulasi busa yang harganya Rp65 juta dengan masa pakai 6 tahun dan nilai sisanya Rp13 juta. Perawatan yang dibutuhkan setiap 2 tahun dengan biaya Rp2 juta setiap kali perawatan. Penghematan energi yang dihasilkan adalah Rp14 juta per tahun. Untuk alternatif yang pertama, marnya 10%, diagram cash flow-nya seperti ini. Biaya awal 65 juta, equalnya 14 juta, dan untuk biaya perawatan setiap 2 tahun 2 juta, dan nilai sisanya 13 juta energi yang didapat. Present worth sama dengan minus 65 juta ditambah 14 juta, mencari P diketahui A, bunganya 10% selama 6 tahun, ditambah 13 juta, mencari P diketahui F, bunganya 10% selama 6 tahun. Ya, hasilnya yaitu positif. Kemudian untuk alternatif yang kedua yaitu menggunakan insulasi filter glass yang harganya Rp40 juta dengan masa pakai 4 tahun dan nilai sisa Rp4 juta. Di samping itu diperlukan perawatan setiap tahun dengan biaya Rp600.000. Penghematan energi yang dihasilkan adalah Rp11 juta per tahun. Untuk diagram cash flow-nya seperti ini. Biaya awal 40 juta, equalnya 11 juta, terus kemudian penghematan energi atau sisanya 4 juta rupiah. Kemudian untuk perawatannya setiap tahun membutuhkan biaya Rp600.000. Present worth sama dengan minus 40 juta ditambah 11 juta, mencari P diketahui A, bunganya 10% selama 4 tahun, ditambah Rp4 juta, mencari P diketahui F, bunganya 10% selama 4 tahun. Hasilnya sebagai berikut, positif. Karena kedua alternatif tersebut memiliki hasil yang sama-sama positif, sehingga dipilih hasil dengan nilai terbesar yaitu alternatif 1. Maka yang dipilih yaitu adalah alternatif yang ke-1. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu sebuah investasi membutuhkan biaya awal 130 juta. Investasi ini hanya akan berumur 15 tahun dan pada akhir umurnya bisa dilelang dengan harga Rp18 juta. Pendapatan yang dijanjikan dari investasi ini adalah 10 juta per tahun. Apakah investasi ini layak diterima apabila Anda analisis dengan metode payback periode? Yang pertama, A, dengan mengabaikan bunga. Kemudian yang kedua dengan memakai tingkat bunga 18%. Yang sebelumnya diketahui inisial cost 130 juta. Equal 10 juta, nilai sisanya 18 juta, umurnya 15 tahun. Yang pertama yaitu dengan mengabaikan bunga. 0 sama dengan minus 130 juta ditambah N
atau tahun 10 juta ditambah 18 juta sama dengan N-nya 10 tahun. Karena N lebih kecil dari umur investasi, yaitu sebesar 15 tahun, maka investasi tersebut layak diterima karena masa pakainya lebih sedikit daripada umur investasinya. Lalu kemudian B dengan memakai tingkat bunga yaitu sebesar 18%. 0 sama dengan 130 juta ditambah 10 juta mencari P diketahui A, bunganya 18%. Kemudian untuk N atau tahunnya sendiri belum diketahui, ditambah 18 juta mencari P diketahui F, bunganya 18%. Ini sama, untuk N-nya juga belum diketahui. Untuk mengetahui tahunnya yaitu menggunakan rumus trial and error, yaitu memperkirakan ya. Yang pertama N 12 tahun yaitu 130 juta ditambah 10 juta tambah 10 juta ini didapat dari tabel bunga, ditambah 10 juta ini juga sama didapat dari tabel bunga, sama dengan hasilnya sebagai berikut positif. Kemudian untuk yang kedua yaitu 11 tahun sama hasilnya minus. Kemudian kita interpolasikan untuk mencari tengah-tengahnya. Rumusnya sebagai berikut dan diketemukan hasil sebagai berikut, sama seperti pada saat mengabaikan bunga tadi, yaitu N lebih kecil dari umur investasinya yaitu 15 tahun. Nah, akan tetapi memakai tingkat bunga lebih akurat daripada tanpa memakai bunga, maka dipilihlah yang memakai tingkat bunga tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah dan banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.